Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa tidak pernah sia-sia kita berharap kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menjanjikan apa saja yang Dia janjikan kepada saudara sekalian pasti digenapi di ujung sana. Ia menjamin engkau dengan firman-Nya. Wah, firman itu tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah berlalu. Dan nanti di ujung jalan sana, Ia menggenapi semuanya. Ketika saudara masih bisa menikmati segala berkat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kepada firman. Firman-Mu pasti digenapi, janji-Mu pasti digenapi. Dan oleh sebab itu kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama. Yosua, kitab Yosua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, kitab ke-6 sesudah Ulangan. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 sebenarnya. Tapi saya ingin hanya membaca satu ayat saja, ayat 45. Saudara boleh catat di rumah, ini ayat yang luar biasa, yang sangat meneguhkan pengharapan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Haleluya. Ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Janjinya dimulai kapan? 40 tahun lalu. 40 tahun atau lengkapnya 45 tahun. Karena apa? Ayat ditulis setelah mereka menaklukkan tanah Kanaan
dan mereka menaklukkan tanah Kanaan itu selama 5 tahun. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita malam hari. Ya. Katanya, janji-janji Tuhan yang baik, bahkan janji hukumannya ia batalkan kalau umatnya bertobat. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Kapan sudah menerima janji Tuhan? Mungkin 10 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, mungkin seperti saya 43 tahun yang lalu saya terima janji Tuhan. Ya, saya berharap tidak sampai 45 kayak orang Israel di sini. Ya. Tetapi sudah lihat, nomor satu yang harus sudah lihat ialah bahwa semua janji Tuhan kepada kita itu pasti digenapi dan kita masih bisa menikmatinya. Saya memberi contoh saja, nanti saudara silahkan baca. Ketika Sarah melahirkan anak, orang berpikir, ya paling setahun dia bisa merawat anaknya. Kan dia sudah tua, udah ketuaan dia, hamil aja susah, melahirkan aja susah. Tapi saudara sekalian, jangan memanipulasi firman Tuhan. Alkitab tidak katakan bahwa dia susah hamil, susah melahirkan, tidak ada. Dan sudah tahu, Alkitab kita itu jujur, tulus. Sudah masih ingat ketika Rahel melahirkan anak yang kedua, Benyamin, dia meninggal waktu melahirkan. Alkitab kita jujur ceritakan. Ya, ketika istri dari itu Hofni, ya, mendengar berita bahwa suaminya meninggal. Hofni dan Pinehas itu anaknya Imam Eli. Mendengar suaminya meninggal di peperangan, dan kemudian mertuanya mendengar itu kaget dan jatuh dari tempat duduknya, kemudian mungkin stroke dan meninggal. Maka dia yang sedang hamil tua tidak bisa tahan lagi. Kemudian dia melahirkan mendadak. Kemudian dikatakan anaknya hidup, tetapi ibu ini melahirkan sulit dan kemudian meninggal. Maksud saya menjelaskan di panjang lebar supaya saudara jangan berandai-andai mengatakan bahwa Sarah itu melahirkan susah, dan kemudian orang mengatakan karena dia hamil juga susah, mungkin sebentar lagi dia meninggal. Tidak, saudara sekalian. Berapa lama itu menikmati berkat Tuhan, mengasuh Ishak berapa lama? 40 tahun. Hanya sayang dia tidak sempat menyaksikan Ishak menikah. Karena tepat pada waktu sesudah dia meninggal, kemudian Abraham bertindak mencarikan istri untuk Ishak. Maka datanglah Ribka menikah dengan Ishak. Maksud saya, kalau Tuhan sudah janji memberkati engkau, engkau masih bisa menikmatinya, biarpun lama. Sudah lihat di sini Kaleb dan Yosua. Maka sesudah Kaleb dan Yosua menaklukkan tanah Kanaan, dua-duanya meninggal. Umurnya tua, saudara sekalian. Kata Kaleb, umurnya waktu itu sudah 85 tahun waktu tanah Kanaan ditaklukkan. Tetapi kabar baiknya ialah mereka hidup lama sampai tua, sempat untuk mendidik umat Tuhan yang masih muda, yang waktu masuk tanah Kanaan atau yang lahir di tanah Kanaan, supaya mereka mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah yang disebut dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua pada malam hari ini. Pokoknya ingat baik-baik, ini firman Tuhan, dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, saudara-saudara sekalian. Maksudnya apa? Mari dalam situasi seperti ini, mungkin ada saudara yang mengharapkan nanti, saya perlu
motor, sepeda motor. Saya perlu mobil. Aduh, tidak ada harapan lagi lah. Perusahaan mobil aja bangkrut. Jangan begitu, saudara. Apa yang sudah minta kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya bagi saudara sekalian, pasti digenapi. Karena apa? Dari segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada engkau, pemirsa, kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, saudara jemaat, kalau engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan, Ia akan memberikan apa yang baik kepada saudara. Dan saudara masih bisa menikmati segala berkat Tuhan itu. Saya mendengar dari berita bahwa ada banyak yang membatalkan pernikahannya. Bukan membatalkan, maksudnya menunda pemberkatan nikahnya. Oleh karena apa? Oleh karena masalah virus ini. Tetapi saya menyaksikan di televisi ada satu cara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Di sebuah negara, orang percaya di sana, mereka menikah lewat apa? Lewat video di dalam mobil. Jadi mereka tidak keluar dalam mobil. Ya, orang namanya sudah cinta, sudah ingin untuk menikah, ya menikah. Tapi maksud saya bukan hanya sekedar menjelaskan itu, tapi saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk mengerti satu prinsip dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Saya ingin bacakan untuk saudara-saudara sekalian Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Oh, ini ayat yang luar biasa yang akan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Bapa yang maha baik, saudara sekalian, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah sekarang, peganglah janji Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan apa? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara sekalian, para pemirsa sekalian, saudara jemaat sekalian, pasti digenapi, dipenuhi, dan saudara dapat menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami percaya janji-Mu apa saja yang baik untuk hidup kami, untuk masa depan kami, pasti sebentar lagi Engkau genapi. Kami menunggu Tuhan, kami percaya maksud baik Tuhan, rencana baik daripada Tuhan. Dan kalau kami yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kami, apalagi Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.